Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dede Nur Yasin. Saya adalah seorang pengajar di SMPIT Riyadus Shalihin sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pada hari ini Senin 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di sekolah saya SMPIT Riyadus Shalihin secara luring. Pada pertemuan kali ini saya melaksanakan uji kinerja di kelas 8 dengan materi peluang empirik dan peluang teoretik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, sebelum mengawali pembelajaran seperti biasa kita berdoa dulu ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita melakukan belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Kaifahalukum? Alhamdulillah ya, sehat semua. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Baik, kalau hadir semua, ya hadir semua ya. Silakan sebelum kita ke pembelajaran inti, silakan disiapkan dulu alat tulisnya ya. Baik dari pulpen ataupun bukunya, silakan disiapkan. Oke, sudah ya? Baik, Ustadz ingin bertanya terlebih dahulu nih, kira-kira siapa yang masih ingat bahasan kita di pertemuan sebelumnya? Apa? Di hari malam kita bahas ruang sampel. Ruang sampel, ya betul, ruang sampel ya. Misalnya ruang sampel apa? Dan dadu. Ruang sampel koin ada berapa? Satu koin? Ada dua ya. Apa itu? Angka dan gambar, sisi angka dan sisi gambar. Jadi ruang sampel satu koin itu ada dua. Apa itu titik sampelnya? Angka dan gambar. Apalagi selain itu? Ada yang masih ingat? Ruang sampel dadu. Ruang sampel dadu. Berapa? Ruang sampel 1, ruang sampel 2, ruang sampel 3, ruang sampel 4, ruang sampel 5, ruang sampel 6. Berarti jumlah ruang sampelnya ada? Iya, ruang sampelnya ada 6 ya. Jadi ruang sampel dari sebuah dadu ada 6. Titik sampelnya apa? Yaitu tadi titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, dan titik 6. Jadi materi yang sebelumnya kita bahas itu adalah materi prasyarat untuk mempelajari materi yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi materi hari ini nanti kita akan bahas tentang peluang empirik dan peluang teoretik ya. Kemudian kalau kalian tahu ya manfaat dari mempelajari peluang empirik dan teoretik, ini manfaatnya banyak ya. Cuman diantaranya misalnya begini, kalau kalian misalkan jadi seorang pedagang lah, misalkan antum jadi seorang pedagang ini nih, pedagang es misalnya. Antum punya dua produk es ya, produk SA dan produk SB. Nah, untuk mengetahui kira-kira produk mana yang laku, maka antum harus survei dulu. Harus survei. Ternyata misalnya antum survei nih. Survei kira-kira di masyarakat ini lebih senang belanja es apa, beli es apa gitu ya. Misalnya SA 20%, SB 80%. Berarti kan orang di situ lebih banyak menyukai es tipe B. Nah, maka peluang untuk menjual es tipe B itu peluangnya besar.
Nah, ketika antum tahu peluang di situ lebih besar B, ya otomatis antum jual S jenis B saja gitu ya. Nah, itu salah satu manfaat dari materi peluang dalam kehidupan sehari-hari ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini bisa kalian perhatikan di depan ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu adalah menentukan peluang empirik suatu kejadian dari suatu percobaan. Kemudian tujuan pembelajaran kedua menentukan peluang teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Yang ketiga menganalisis hubungan peluang empirik dan peluang teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Dan tujuan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan peluang teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian untuk penilaian seperti biasa ya, Ustadz nilai 3 aspek. Aspek pertama yaitu sikap ya, Ustadz ambil sikap ini dengan cara observasi. Kemudian pengetahuan ini kita seperti biasa dari tes Ustadz ambilnya. Dan yang terakhir adalah keterampilan ya, di mana keterampilan ini nanti dari unjuk kerja ya. Kemudian alur pembelajaran, jadi gambaran pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu kalian nanti mengamati video ya, seperti biasa Ustadz akan tayangkan video, antum amati. Setelah antum amati nanti antum komentari terkait video tersebut. Jadi video itu menceritakan apa gitu ya. Selanjutnya mendiskusikan permasalahan dan solusi dengan kelompok masing-masing. Jadi video yang antum amati itu adalah video suatu masalah ya. Nanti kalian amati kira-kira solusinya apa. Kemudian presentasi tiap kelompok. Jadi kalau nanti ada diskusi kelompok, kalau sudah selesai antum nanti presentasi ya ke depan. Kemudian melaksanakan tes individu ya. Jadi nanti di akhir kegiatan inti ada tes individu dan tindak lanjut. Baik, ini sudah duduk berkelompok semua? Sudah ya, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kelompok ya. Oke, sekarang kalian amati video yang Ustadz akan putar. Silakan diperhatikan. Oke, dari tayangan tadi informasi apa yang dapat kalian ambil? Apa nih? Jadi kemungkinan dari itu mempunyai 6 kemungkinan, dikarenakan salah satunya menunjuk ke atas. Oh gitu ya. Jadi dadu itu kan ada 6 sisi ya. Jadi ketika jatuh ke bawah otomatis cuma 1 gitu ya yang punya peluang gitu ya. Apakah sisi 1, sisi 2? Ya betul. Ada yang lain? Dari video tersebut, biarkan tadi ada poin yang dilempar. Ya. Ada kemungkinan mungkin sisi gambar atau sisi angka yang menghadap ke atas. Oke, betul ya. Ya. Jadi ada kemungkinan berarti punya peluang kan? Ya. Sisi koin yang 2 sisi tadi punya peluang. Apakah peluang yang muncul di atas itu gambar atau angka ya? Cuma yang dipertanyakan berapa nilai peluangnya. Nah, untuk mencari berapa nilai peluang, nanti Ustadz akan bagikan LKPD, antum kerjakan, diskusikan di situ ya. Baik, sekarang silakan untuk setiap ketua kelompok untuk mengambil LKPD. Silakan perwakilan ketua kelompok saja maju ke depan. Oke, silakan kelompok 1 ya, 2 ya. Nip. Itu lagi, nip. Oke, ini.
Ya, silakan. Dibagikan ya. Ya. Yang lebih jangan ini sini. Yang lebih. Ya. Oke, sudah semua menerima sudah? Sudah kebagian semua ya, baik. Nah, sebelum kalian diskusikan, Ustadz jelaskan sedikit terkait LKPD ini ya. Seperti biasa nanti ini diisi nama kelompok ya. Identitas kelompok diisi. Kemudian tujuan pembelajaran tadi sudah, kemudian petunjuknya dibaca ya. Nanti isi tabel, di sini ada tabel. Ini antum isi. Oh ya, mohon maaf, ini nanti ada koin ya. Jadi Ustadz bagikan setiap kelompok satu koin ini untuk percobaan antum. Karena nanti di LKPD itu ada percobaan yang membutuhkan koin ya. Ini. Oke. Ini ada 4 halaman ya. Silakan nanti dibaca, didiskusikan ya. Paham ya? Baik, kalau memang ada kesulitan nanti boleh ditanyakan ke Ustadz. Oke, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, gimana? Turus itu apa? Turus itu ini pagar gitu ya. Jadi misalkan udah dilempar, coba sekarang lempar. Ini kan petunjuknya lakukan percobaan pelemparan uang koin sebanyak 5 kali. 1, apa yang muncul? Ini kan gambar. Ini gambar kan, berarti 1 coret begitu 1. Terus lempar lagi. Apa? Gambar lagi, berarti 2. Lempar lagi. Angka. Paham? Sampai 5 kali. Ya. Sudah ini? Sudah. Ya, silakan. Sudah percobaannya sudah. Jadi nanti antum lempar sekali ke atas, silakan. Ditos. Nah, apa yang muncul? Ini adalah sisi gambar. Nah, berarti di sini ini kan ada turus. Nah, gambar berarti ini 1, kasih tanda 1. Lempar lagi sebanyak 5 kali. Ya. Tuh. Kelompok ini paham perintahnya? Yang pertama tadi kan Ustadz kasih koin ya. Nah ini silakan. Ini kan lakukan percobaan pengentosan atau pelemparan uang koin sebanyak 5 kali. Silakan ditos, siapa saja boleh. Nah muncul sisi apa ini? Ini angka kan? Mana angka di tabel? Ini angka nih kan? Berarti antum kasih begini turus 1 di sini. Terus sampai 5 kali. Angka lagi, nah itu lagi garis lagi, paham? Kelompok ini paham? Sudah ditos, sudah, itunya koinnya. Ya silakan dicoba. Ini sisi apa ini? Ini angka kan? Maka kasih angka di situ, di ininya. Nah ini angka kasih di ini 1 sebanyak 5 kali percobaannya, paham? Ya ditos lagi, silakan. Ini sudah? Ya, mana koinnya? Silakan ditos. Nah sisi apa yang muncul? Sisi gambar. Nah ini kan gambar nih. Ini gambar, ini turus, antum kasih di sini 1. Terus sebanyak 5 kali. Disambil ditulis yang lain. Nah tulis barengan ya. Ya lanjutin sampai 5 kali. Ini sudah 5 kali. Nah ini berapa? 2. Berarti tulis frekuensinya 2 di sini. Ini kan 2, berarti 2 tulis di situ. Ini 3, berarti 3 di sini tulis. Angka 3, angka 2.
Nah, gitu. Sudah? Ini berapa jumlahnya? Berarti tulis 2 di sini, angka 2. Orang nulis di Iya, masing-masing isi, tidak ini. Semuanya. Nah, sekarang banyak percobaannya berapa tadi? Nah, tulis 5 di situ. Tulis 5 semua. Iya. Sudah. Nah, ini 0 ya, nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Nah, peluang empirik ini PA itu artinya kan peluang A atau peluang angka adalah ini per ini. Berarti 5 per 5 ini per ini. Ya, siap. Nah, peluang empirik atau PA ini artinya kan peluang dari angka. Ini angka kan? Nah, ini adalah frekuensi kejadian per banyak percobaan atau F per N. Berarti di sini berapa? 2. Nah, ya, betul seperti itu. Boleh ditulis dulu rumus ininya. F per N sama dengan 5 per 2. Di sini boleh. Antum sambung lagi berarti. Sama antum tambahin. Kelompok ini ada kesulitan? Ya, yang mana? Nah, ini kan berapa? Tulis di sini angka 3. Ini? Iya, betul. Nah, banyak percobaan. Berapa banyak percobaannya? 5. Ya udah tulis 5. Iya, itu 5. Iya, 5. Nah, sekarang peluang empiriknya di sini ada PA sama dengan titik-titik per titik-titik. Titik-titik yang pertama diisi oleh ini. Titik-titik yang bawah atau penyebut diisi oleh ini. Berarti berapa? Iya, betul. Berarti yang bawah. Nah, samakan. Ini kan kelompok, jadi harus sama. Oke, ini 0. Yang ini 5. Oke, ini bukan begitu. Bukan begitu. Bukan begitu. Ini keliru. Begini. Turus itu kan tadi pakai pagar begini, ini namanya turus. Frekuensi itu pakai tulis simbol bilangan. Ini kan 0 berarti 0. Ini turusnya berapa? 5 berarti 5. Banyak percobaannya berapa? 5 berarti 5. Nah, berapa peluang empiriknya? Peluang empirik itu diambil dari ini per ini. Berarti berapa itu? 0 per 5 ya, 0 per 5. Berapa 0 per 5? Lanjutkan ke yang lain. Kelompok ini ada masalah? Tidak, silakan dilanjut. Ya, oke, lanjut. Nah, itu sudah selesai kan? Nah, sekarang halaman berikutnya. Dibaca perintahnya apa? Ya, itu harusnya tadi yang pertama itu diisinya. Jangan langsung begini, makanya identitas dulu. Ya, silakan. Dilanjut. Sudah sampai mana ini? Ya, lanjut. Nah, ini kan peluang empirik. Peluang empirik itu didapat dari ini per ini. Tulis di situ. Ya, silakan ditulis, dikerjakan. Itu dibantu temannya. Ya, 2 per ini kan per 5. Jadi frekuensi kejadian per banyak percobaan itu namanya peluang empirik namanya. Ya. Ya. Jadi ini per ini namanya peluang empirik. Ya, silakan. Kalau sudah dilanjut. Silakan yang mau ditanyakan angkat tangan ya. Kelompok 1 gimana? Ada masalah? Ya. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Dibaca, petunjuknya dibaca. Diskusi ya. Ya, silakan halaman berikutnya.
Nah, dari contoh tadi kan kira-kira apa pengertian? Ya, bagus. Kelompok 1 bagus ya. Kelompok 2, ya silakan dilanjut ke halaman berikutnya. Nah, perintahnya baca, bukan gimana-gimana. Perintahnya apa? Makanya harus dibaca. Nah, dari contoh tadi ngambil pengertiannya. Nah, betul itu. Silakan pakai kalimat di ini kalimatnya dirangkai lagi. Perintahnya apa? Dapat disimpulkan dari materi. Silakan. Coba simpulkan. Tadi percobaannya kan tadi udah. Iya. Nah, sekarang dari percobaan itu simpulkan. Ini kan kolom peluang empirik. Peluang empirik itu kan ini di sini. Berarti artikan kira-kira apa pengertiannya? Ya. Kelompok 1 gimana? Udah selesai? Oke, bagi nanti ya kita itu presentasi. Kelompok 2 gimana? Udah selesai belum? Sudah selesai? Sudah, baik. Kelompok 3 sudah selesai? 4 selesai? Sudah selesai belum? Sudah, bagus. 5? Baik, berarti karena semua kelompok sudah selesai, sekarang kita presentasi ya, presentasi dari tiap kelompok. Tapi nanti presentasinya beda-beda yang dijelaskan ya. Oke, nanti Ustaz kasih tahu nih. Baik, silakan. Kira-kira kelompok mana dulu yang mau presentasi? Oke, silakan maju ke depan. Perwakilan 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami. Jadi dari hasil kegiatan 1 kami, dari sisi koinnya angka kita dapat terus 2, maka frekuensinya kita dapat 2 dari banyak percobaan yaitu 5. Maka ruang empiriknya dari rumus PA sama dengan F per N yaitu 2/5. Dari sisi gambar terus kita dapat 3, maka frekuensinya 3, banyak percobaan 5, maka ruang empiriknya PG sama dengan F per N yaitu sama dengan 3/5. Jadi dari kesimpulannya, peluang empirik adalah perbandingan sebuah frekuensi kejadian dan banyaknya kejadian dengan rumus PA sama dengan FA per N. Oke. Itu saya dari kami. Oke. Ada yang mau ditanggapi dari kelompok lain? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima
terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah presentasi. Baik, selanjutnya kelompok berapa lagi yang presentasi? Kelompok 1, silakan maju ke depan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi yang sudah kita kerjakan bersama kelompok. Jadi kami akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu pada pertandingan basket yang dilaksanakan di Indonesia sebanyak 18 kali, tim Indonesia menang 9 kali, seri 2 kali, dan kalah 7 kali. Peluang tim Indonesia akan menang adalah, jadi jawabannya adalah frekuensi dalam kurung angka sama dengan 9 dan N kurang 18. Maka P dalam kurung A sama dengan F dalam kurung A per N sama dengan 9 per 18. Jadi hasilnya adalah 1/2. Jadi peluang tim Indonesia menang adalah 1/2 atau setengah. Baik. Cukup? Ya, cukup. Cukup. Baik. Bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan? Baik, silakan tutup. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok berapa lagi yang mau presentasi? Oke, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang di sebuah kegiatan 2 dari nama temanya itu sebutkan dadu dilambungkan sekali, maka jelaskan oleh Fareza. Sebuah dadu dilambungkan sekali, maka titik sampel sebuah dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak anggota ruang sampel sebuah dadu adalah 6. Banyak kemungkinan muncul kejadian mata dadu 1 adalah 1. Banyak kemungkinan muncul kejadian mata dadu 2 adalah 1. Banyak kemungkinan muncul kejadian mata dadu 3 adalah 1. Banyak kemungkinan muncul kejadian mata dadu 4 adalah 1. Banyak kemungkinan muncul kejadian mata dadu 5 adalah 1. Banyak kemungkinan muncul kejadian mata dadu 6 adalah 1. Aduh, masalah lagi jaringannya nih. Dari pertanyaan-pertanyaan di atas dapat ditentukan nilai peluang pada tabel berikut. Peluang kejadian muncul sisi 1 P buka kurung 1 tutup kurung sama dengan 1/6. Peluang kejadian muncul sisi 2 P 2 sama dengan 1/6. Peluang kejadian muncul sisi 3 P 3 sama dengan 1/6. Peluang kejadian muncul sisi 4 P 4 sama dengan 1/6. Peluang kejadian muncul sisi 5 P 5 sama dengan 1/6. Peluang kejadian muncul sisi 6 P 6 sama dengan 1/6. Itu aja. Oke, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Tadi mana? Salah, di mana Tad? Oke, saya akan tutup. Atas lagi Tad ya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok mana lagi yang presentasi? Oke, silakan kelompok 4 ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari sini yang setelah kita diskusikan,
Dua buah dadu hitam dan merah dilempar bersama-sama. Peluang munculnya dadu pertama bermata 3 adalah, di sini peluang angka sama dengan banyaknya angka dibagi dengan banyaknya kejadian, sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Jadi jawabannya 1/6. Ada tabel di sini, dan di mana soalnya adalah di mana sebuah dadu dilempar 100 kali dengan frekuensi kemunculan tiap mata dadu disajikan pada tabel berikut, yaitu sebagaimana yang telah saya lihatkan di sini. Pada mata dadu yang pertama adalah pada peluang empirik dan peluang teoretik. Di peluang empirik yaitu 15/10 atau 0,15. Pada mata dadu yang kedua 13/100 atau 0,13. Pada mata dadu ketiga 24/100 atau 0,24. Dan mata dadu yang keempat 20/100 atau 0,20. Mata dadu yang kelima 17/100 atau 0,17. Dan mata dadu yang keenam 11/100 atau sama dengan 0,11. Pada peluang teoretik yaitu 1/6 atau sama dengan 0,17. Dan itu sama dengan dari mata dadu pertama sampai mata dadu ke-6, jawabannya sama untuk peluang teoretik. Kesimpulan di sini dari tabel tersebut kita mendapat kesimpulan bahwa semakin banyak percobaan yang dilakukan, maka nilai peluang empirik akan semakin mendekati nilai peluang teoretik. Sekian dari kami. Baik. Ada yang menanggapi? Cukup ya. Baik, ini kelompok terakhir. Beri tepuk tangan dulu. Kelompok terakhir. Oke, silakan kembali ke tempat. Ya, semua kelompok sudah presentasi semuanya ke depan ya. Alhamdulillah semuanya lumayan baik presentasinya. Jadi dari presentasi semua kelompok ya, bahwa peluang empirik itu adalah perbandingan ya, banyak kejadian dibagi dengan percobaan, banyak percobaan. Dan peluang teoretik adalah perbandingan antara banyak kejadian A ya dengan banyak seluruh sampel. Ya, jadi kesimpulannya dari presentasi tadi ya, bahwa peluang empirik rumusnya adalah PA sama dengan FA dibagi N. Sedangkan peluang teoretik rumusnya adalah PA sama dengan NA dibagi NS ya. Jadi inilah inti dari pertemuan kita. Antum harus paham ini. Baik, terakhir ya, sekarang kita akan adakan kuis. Namun sebelumnya silakan dikumpulkan dulu. LKPD-nya dikumpulkan silakan oleh ketua kelompok saja. Ya, silakan dibawa ke depan. Ya, silakan duduk kembali. Oke, sekarang kita akan mengisi soal ya, atau tes individu. Silakan dipegang jawaban kalian, kertas jawabannya ya. Silakan disiapkan kertasnya. Jangan lupa dihitung dulu ya, dihitung dulu. Kalau sudah nanti angkat kertasnya. Siap? Siap. Ya, baik, silakan perhatikan ke depan. Oke, silakan. Selesai? Oke, angkat kertasnya. Oke, diangkat.
Cukup. Nah, ini jawabannya ya. Jadi itu tuh poinnya bisa dilihat. Ini nomor 1 betul semua ya. Oke. Selanjutnya nomor 2. Dihitung dulu. Kelas? Baik, angkat jawabannya. Oke, selesai. Ini siap. Silakan dilihat jawabannya nih. Oke, nomor 2 betul semua ya. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir. Kelas? Sekian lagi, ke atasin lagi, ke atasin. Oke ya, selesai. Masya Allah, Masya Allah. Nah ini daftar jawaban antum nih. Wah ini nomor 1 bener semua nih ya. Ini player nih, ada yang salah. Oke ya, cukup ya. Baik, silakan itu dulu dirapikan. Sekarang kita simpulkan ya. Oke, di akhir pertemuan ini kita simpulkan dulu sebelum kita tutup. Tadi kita pertama bahas apa saja nih di LKPD-nya? Bahas tentang peluang empirik. Apa rumus peluang empirik? PA sama dengan NM. Yang kedua, peluang teoretik. Ya, rumusnya adalah PA sama dengan NA per NA. Ya. Baik, bagaimana? Paham ya? Menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Hal baru apa yang kalian dapatkan? Peluang empirik dan peluang teoretik. Baik. Hal apa yang menurut kalian masih kurang? Empirik belum menguasai ya, belum terlalu menguasai ya. Baik, nanti kita pelajari kembali. Ada lagi? Cukup ya? Baik. Oke ya, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa nanti di pertemuan berikutnya silakan pelajari materi selanjutnya ya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.